Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Heru Setiawan. Dan kali ini saya tidak sendirian, saya bersama dengan anak saya, Aaron Ebisepa Wirabumi, yang akan menemani saya membahas tentang permasalahan hukum pada saat sekarang ini. Dan pembahasan kita kali ini adalah mengenai hak azazi manusia. Hak azazi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki oleh seseorang yang dibawa sejak orang itu lahir, ataupun kalau secara keperdataan, hak keperdataan seseorang itu adalah mereka telah mendapatkan hak keperdataan sejak mereka dalam kandungan, jika dalam keadaan tertentu seperti warisan dan lain-lainnya. Dan sekarang kita adalah membahas tentang hak asasi manusia, merupakan hak dasar yang tidak dapat dikurangi dan harus dijalankan oleh negara beserta perangkat-perangkatnya terhadap manusia. Hak asasi manusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan juga di Undang-Undang Dasar beberapa pasal dan cukup banyak pasal, terkhusus pasal 28 menjelaskan tentang hak asasi manusia dari pasal 28A sampai 28J. Akan tetapi dalam hal-hal khusus, hak asasi seorang itu dapat dibatasi. Contohnya saja ketika seseorang itu menjadi tersangka ataupun seseorang itu jadi terpidana, maka hak azazinya dibatasi beberapa. Salah satu hak yang dibatasi itulah hak kebebasan, karena ketika seseorang menjadi tersangka ataupun terdakwa, baik juga terpidana, seseorang tersebut dapat dilakukan penahanan ataupun pengurangan hak kebebasan seseorang tersebut. Dan sekarang kita akan membahas hak-hak dari tersangka, terdakwa, ataupun terpidana. Undang-undang meskipun telah melakukan pembatasan, akan tetapi dia tetap memberikan hak-hak kepada seseorang tersebut agar seseorang terlindungi secara HAM-nya. Hak-hak dari tersangka secara umum itu dia mendapatkan penjelasan secara detail tentang apa yang disangkakan kepadanya dan tentang apa yang didakwakan kepadanya, berkaitan dengan nantinya dia dapat melakukan pembelaan atau pembuktian sebaliknya terhadap apa yang disangkakan oleh negara kepada seseorang yang menjadi tersangka ataupun menjadi terdakwa. Seorang menjadi tersangka ataupun terdakwa itu dalam memberikan keterangan haruslah dalam keadaan bebas tanpa belenggu. Seorang ketika dalam penyidikan, penuntutan ataupun persidangan tidak boleh dalam keadaan terbelenggu ketika memberikan keterangan. Dia harus dibebaskan dan dia harus dalam keadaan nyaman dalam memberikan keterangan. Dan ketika seseorang tersebut tidak mengerti akan suatu hal, dia juga memperoleh hak untuk mendapatkan juru bahasa atau translator untuk mengartikan apa yang dimaksudnya ketika dia memberikan keterangan dalam setiap tahapan dari penyidikan, penuntutan, sampai pun tahapan persidangan. Seorang yang sedang bersangkutan dengan hukum tentu juga berhak mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 56, yaitu ketika seorang yang diancam dengan hukuman di atas 15 tahun, dia berhak mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma dari negara, ataupun ketika di bawah 15 tahun dia dapat memperoleh bantuan hukum dengan menampilkan syarat keterangan tidak mampu, nantinya akan dibayarkan oleh negara. Dan juga seseorang tersebut dapat memiliki hak untuk didampingi selama pemeriksaan oleh penasihat hukum dengan cara dibayar sendiri oleh orang yang menjadi tersangka dan terdakwa. Selanjutnya, hak-hak yang secara umum itu yang hak untuk dapat menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi. Hal ini ketika seseorang didakwa ataupun disangkakan melakukan suatu tindak pidana tetapi tidak terbukti, dia dapat menuntut negara untuk meminta ganti kerugian dan rehabilitasi nama baiknya karena telah dituduh ataupun disangka melakukan suatu tindak pidana tetapi tidak dapat dibuktikan. Hak terakhir, seorang yang melakukan tindak pidana tidak diwajibkan untuk pembuktian, karena kita masih pembuktian dari negara, belum ada sistem pembuktian terbalik. Pembuktian terbalik itu biasanya dilakukan oleh orang yang kita sangkakan. Contoh saja, kita menuduh si A melakukan pembunuhan, tetapi dia menyangka untuk membuat dia itu terbebas dari tuduhan itu, dia harus membuktikan bahwa dia tidak melakukan pembunuhan. Tetapi sekarang, siapa yang ketika si A dituduh melakukan pembunuhan, jadi negaralah melalui penyidik, penuntut umum harus membuktikan dia melakukan satu pembunuhan tersebut. Jadi
pembuktian kita belum melakukan pembuktian terbalik, itu merupakan hak dari terdakwa, tidak dibebani untuk melakukan pembuktian. Itulah beberapa hak yang diberikan oleh negara kepada tersangka ataupun terdakwa, meskipun sebagian haknya dicabut, akan tetapi hak-hak dasarnya sebagai seorang warga negara tetap diberikan oleh negara. Hal ini tentunya sebagai wujud konsistensi negara menjunjung tinggi hak azazi manusia, karena walau bagaimanapun, sejahat apapun orang, seburuk apapun orang, hak azazinya tetap melekat padanya dan dia tetap sebagai manusia, dan hak-hak dasarnya harus tetap dilindungi, tidak dapat dikurangi kecuali nantinya ada putusan hakim yang menyatakan dia harus melakukan hukuman seperti hukuman mati ataupun hukuman kurungan seumur hidup. Itu merupakan salah satu bentuk pengurangan dari hak azazinya. Akan tetapi hak-hak untuk melakukan hal-hal tersebut atas pembelaan, kebebasan dalam melakukan persidangan dan lain-lainnya, dia haruslah tetap diberikan dan tidak dapat dikurangi, karena walau bagaimanapun seseorang tersebut tetaplah manusia dengan hak-hak yang melekat kepadanya. Dan juga seseorang yang sedang berada dalam tahanan harus dipenuhi kewajiban-kewajiban dasarnya seperti hak untuk makan, hak dan hak untuk beribadah, hak untuk mendapatkan tempat tidur, dan beberapa hak lainnya. Itu di Indonesia telah mengakomodir hak azazi manusia, termasuk itu kepada terdakwa, tersangka, dan juga kepada narapidana. Itu sedikit pembahasan kita tentang hak-hak yang diberikan oleh negara kepada seorang yang berhadapan dengan hukum, terkhususnya kepada tersangka, terdakwa, dan juga narapidana. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.